Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para dosen dan rekan usia. Perkenalkan, saya Muhammad Juweni dari kelas PMJ 505. Kali ini saya akan memaparkan analisis artikel untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko. Adapun tema dari artikelnya untuk analisis risiko fintech dengan dosen pengajar Dr. Insinyur Goflar Siahaan. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan judul dari artikel-artikelnya. Saya mengambil 5 artikel dengan tema risiko fintech. Yang pertama dari Hasanul Banna, M. Kabir Hasan, dan Manamur Rashid dengan judul Fintech Based Financial Inclusion and Bank Risk Taking Evidence from OIC Countries, Journal of International Financial Market Institution and Money, tahun 2021. Artikel yang kedua dari Rahma W. Idayani dengan judul A Comprehensive Review on How Cyber Risk Will Affect the Use of Fintech, Procedia Computer Science tahun 2024. Yang ketiga, artikel dari MS Saklain dengan judul Fintech Systemic Risk and Bank Market Power dari Australian Perspective tahun 2024. Artikel yang keempat dari J. Wiwoho dengan judul Financial Crime in Digital Payment, jurnal terkait financial crime tahun 2022. Dan yang kelima dari A.N. Hasana dengan judul Analysis of OJK Policy in Supervising and Protecting Consumer in Fintech P2P Lending tahun 2024. Oke, saya langsung masuk ke artikel yang pertama dari Bana Hasan and Rashid tahun 2021. Di setiap artikel, saya akan menyampaikan 5 poin. Yang pertama itu latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil, dan implikasi. Untuk artikel pertama dari Bana Hasan dan Rashid ini, latar belakangnya adalah fintech atau financial technology mendorong inklusi keuangan digital atau FFI, tetapi dampaknya terhadap perilaku pengambilan risiko bank di negara berkembang OIC belum jelas. Dan tujuan dari artikel ini adalah menguji apakah tingkat fintech-based financial inclusion atau FFI mempengaruhi risk-taking bank di 24 negara OIC tahun 2011 sampai 2019 datanya. Metode yang digunakan analisis kuantitatif, panel bank dari 534 bank, berbagai proksi FFI, dan model econometric robustness test. Kemudian hasilnya sendiri, tingkat FFI yang lebih tinggi mengurangi kecenderungan bank untuk mengambil risiko. Efek lebih kuat pada era IR 4.0. Kemudian perbedaan antara bank konvensional dan Islami juga diamati. Dan yang terakhir implikasinya adalah fintech yang mendorong inklusi dapat memperkuat stabilitas perbankan jika disertai pengawasan. Regulator harus memperhatikan heterogenitas negara atau jenis bank. Selanjutnya, artikel yang kedua dari Rahma W. Idayani tahun 2024. Latar belakang artikel berikut adalah penggunaan fintech semakin luas, exposure terhadap ancaman cyber juga meningkat. Cybercrime jadi ancaman utama terhadap adopsi fintech. Tujuan dari artikel berikut adalah untuk merangkum literatur tentang tipe-tipe cyber risk pada fintech dan kerangka atau standar yang bisa dipakai untuk asesmen dan mitigasi. Metode yang digunakan adalah systematic literature review. 31 artikel dari database bereputasi dianalisis, menelaah model adopsi, dan framework keamanan seperti ISO, NIST, COBIT, dan sebagainya. Untuk hasilnya yaitu klasifikasi resiko cyber berdasarkan tipe kejahatan, model adopsi dari UTAUD, PMT, TPB relevan untuk memahami acceptance,
rekomendasi kerangka mitigasi dari ISO 27001, NIST, FMEA, dan TAFE. Kemudian aplikasinya, perusahaan fintech perlu risk assessment cyber terstruktur dan adopsi standar keamanan. Regulator dan pemangku kepentingan harus memperkuat kapasitas teknis dan kesiapan insiden cyber. Selanjutnya masuk ke artikel yang ketiga dari MS Saklain tahun 2024. Latar belakang artikel berikut adalah pertumbuhan fintech memunculkan kekhawatiran mengenai kontribusi dan exposure terhadap resiko sistemik, serta efeknya terhadap market power bank. Tujuan artikel ini adalah membandingkan idiosinkratis dan systemic risk antara fintech dan lembaga keuangan tradisional di Australia, menilai dampak fintech pada market power bank. Metodenya adalah analisis empiris menggunakan data pasar ASX untuk fintech dan incumbent tahun 2010 sampai 2021. Pengukuran volatility, VAR, Lerner Index, dan sebagainya. Hasilnya, fintech menunjukkan return dan idiosyncratic risk lebih tinggi, lebih terpapar terhadap shock sistemik, namun belum terbukti meningkatkan kontribusi mereka ke systemic risk dibanding bank besar. Pertumbuhan fintech tidak jelas mengurangi market power bank. Implikasinya adalah regulator harus memantau fintech, exposure, dan kerentanan, terutama untuk proteksi investor atau retail. Kemudian kewaspadaan pada interaksi fintech incumbent perlu dipertahankan. Selanjutnya, artikel yang keempat dari J. Wiwoto tahun 2022. Latar belakangnya peralihan ke pembayaran digital memudahkan efisiensi, tetapi juga membuka peluang kejahatan finansial seperti money laundering, fraud, crypto-enabled crime. Kemudian tujuannya adalah mengulas resiko kejahatan finansial dalam ekosistem pembayaran digital dan menilai praktik pengawasan atau mitigasi yang ada. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis kebijakan pengawasan, studi kasus insiden, dan praktik regulator. Hasilnya, identifikasi gap pengawasan pada payment fintech, yaitu monitoring transaksi, KYC elektronik, cek silang dengan AML tools, dan beberapa praktik terbaik disebutkan namun implementasi masih bervariasi. Implikasinya, perlu penguatan regulator teknologi atau EQC, automated transaction monitoring, kolaborasi antar otoritas, dan enforcement untuk menutup celah kriminalitas finansial. Contoh-contoh denda dan sanksi global ditunjukkan sebagai peringatan. Dan artikel yang terakhir yaitu dari AN Hasanah tahun 2024. Latar belakang artikel berikut adalah industri P2P lending di Indonesia cepat berkembang, tetapi banyak masalah perlindungan konsumen, praktik KYC yang lemah, penagihan agresif, dan kasus ilegal. Tujuannya adalah menganalisis peran OJK dalam pengawasan dan perlindungan konsumen pada fintech P2P lending serta efektivitas kebijakan EPU PPT, registrasi, dan sanksi. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur atau policy analysis, kemudian review kebijakan OJK dan data kasus atau penegakan. Hasilnya adalah OJK telah menerbitkan regulasi dalam POJK atau SPOJK dan menindak pelanggar. Namun masih ditemukan gap pelaksanaan. Edukasi konsumen kurang, kapasitas supervisi terbatas, dan masih ada operator ilegal. Implikasinya adalah rekomendasinya yaitu peningkatan kapasitas pengawasan OJK, kolaborasi penegakan polisi atau PPATK, digital reporting, edukasi publik, dan simplifikasi akses complaint handling. Oke, demikian pemaparan dari saya mengenai analisis artikel untuk risiko dari fintech.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun penyampaian kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.